Lalu si pelaku dengan membabi buta tadi menurut pengakuannya mukulin Sian sehingga kenalah wajahnya, badannya, dan kepala atas sama belakang. Jadi tadi malam saya mendapatkan info ya dari istri saya. Artinya di sini Sian tidak ngadu, tidak ngomong apa-apa sama saya, tapi ibunya Sian, istri saya, yang menyampaikan, "Kamu udah tahu belum anak kamu ada apa di sekolah tadi?" Saya bilang saya nggak tahu ada apa memang. Anak kamu dipukulin tuh sampai matanya lebam, terus kepalanya pusing karena kepalanya juga dipukulin berkali-kali. Lalu saya bilang, saya tanya langsung, Sian, ayah nggak marah, ada apa sih cerita? Ya, kamu bikin apa? Bikin salah apa? Enggak ya, aku lagi main bola, tiba-tiba kelompoknya mereka datengin Sian, terus nimpukin Sian pakai daun kotor. Sian masih diam. Terus ada yang dengan sengaja datang nyiram muka Sian pakai daun-daun kotor lah. Nah, terus kamu gimana, nak? Sian tanya, kok ngapain kok kayak gitu? Emang Sian salah apa? Oh, jadi kamu dengan ilmu bela diri yang kamu punya, kamu nggak melakukan penyerangan apa-apa kepada mereka? Enggak ya? Sian diam aja, gitu ya, cuma nanya kenapa. Nah, terus ya udah ribut cekcok mulut, mereka nggak ngejawab kenapanya. Ya, Sian masuk naik ke kelas, duduk di kelas. Sudah duduk di kelas, infonya juga tadi kami sempat bertemu juga dengan orang yang kami duga turut serta, itu menyatakan Sian udah duduk, lalu dihampiri lagi oleh si anak pelaku ini, gitu. Dihampiri, katanya mau minta maaf, katanya, tapi cara minta maafnya itu tidak dengan Sian maafin gua atau Sian maafin saya, enggak. Tapi mukul Sian, maafin gua ya, Sian maafin gua ya. Ya, Sian merasa katanya ya nggak seneng lah, masa orang minta maaf caranya kayak ngebully, kayak kasar begitu. Terus Sian gimana? Ya, Sian tetap diem. Oke, terus sampai Sian merasa dipukul, Sian berdiri, Sian dorong. Kok begitu? Gitu. Nah, setelah didorong, si pelaku katanya maju sehingga Sian mau bela diri tuh dipegangin katanya sama grup kelompoknya mereka lah, dipegangin tangannya sehingga nggak bisa menangkis saja, nggak bisa, apalagi melakukan balasan penyerangan gitu. Nangkis saja nggak bisa karena dua-dua tangannya dipegangin. Lalu si pelaku dengan membabi buta tadi menurut pengakuannya mukulin Sian sehingga kenalah wajahnya, badannya, dan kepala atas sama belakang. Awalnya saya kira hanya antara Sian dan 1-2 orang lah saya pikir, atau maksimum 3 orang. Tadinya saya pikir seperti itu, tapi begitu saya dengar ceritanya, menurut pengakuan dari siapa? Dari yang kita duga pelaku ini. Yang kita duga pelaku ini, anak yang mukulin Sian ini, dia ngomong bahwa dia tidak sendiri. Loh, saya bilang, gimana nih sekolah? Kok kenapa cuma yang dihadirkan orang tua yang mukul dan hanya anak yang mukul Sian? Saya bilang. Yang kita duga pelaku lainnya sesuai dengan keterangan daripada si pelaku pemukulan, kenapa tidak dihadirkan? Saya bilang begitu. Lalu akhirnya mereka baru berinisiatif untuk memanggil anak-anak tersebut. Dan jujur saya sama ibunya Sian kaget tadi. Masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, saya bilang kok banyak sekali, ini apa? Saya bilang ada urusan apa kok sampai segini banyak anak-anak nih masuk di ruangan pertemuan, ruangan kepala sekolah. Oh, ternyata cerita punya cerita. Ada yang tugasnya pada saat itu memprovokasi sehingga Sian dipukul, ada yang ngompor-ngomporin, ada yang megangin tangannya Sian, dan ada yang turut serta ikut di situ juga hanya sebagai penonton. Saya rasakan dia masih pusing, makanya tadi saya tanya, nak mau dirawat di rumah sakit, istirahat di sini? Oh enggak ya, istirahat di rumah aja, saya pengen cepet pulang.
istirahat kalau sudah. Tadi juga dokter sebelum lepas pulang memastikan, Syam, kalau kamu sampai ada muntah nanti ya, atau ada sakit kepala yang berkelanjutan, segera kembali dokter. Prinsipnya sampai detik ini kan belum ada etikat baik pihak mereka itu mewujudkan apa etikat baiknya apa nih. Saya sudah ke rumah sakit, nggak ada tuh apa istilahnya apa perlu saya ke rumah sakit, apa perlu melihat hasil ya. Sementara mereka sudah tahu kok nomor HP saya. Ini yang makanya saya bilang saya masih mempertimbangkan apakah saya mau lanjut prosesnya, apakah saya anggap selesai gitu. Karena jujur saja ini bisa menjadi edukasi untuk seluruh masyarakat, khususnya yang mempunyai anak-anak masih sekolah ya, bahwa ada hal-hal yang kekerasan apalagi terjadi pada saat jam sekolah, terjadi pada saat di sekolah itu tidak dibenarkan ya. Makanya tadi saya agak sedikit menyayangkan pihak sekolah, tadi kepala sekolah sepertinya menganggap kami merasanya seperti menganggap kok dianggap hal yang biasa, padahal ini kan menjadi satu bibit-bibit kekerasan.